Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Topik kita hari ini seperti biasa seru banget buat dibahas. Terutama buat kalian yang punya passion di dunia pendidikan atau yang lagi cari tahu lebih dalam tentang identitas bangsa kita sendiri, Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang udah ngulik-ngulik banget soal identitas manusia Indonesia. Apalagi dalam konteks pendidikan. Yuk, langsung aja kita sambut narasumber kita. Halo, selamat datang Kang Andi Surendi. Suhendar, Pak. Oh iya, Suendar ya. Lama tak jumpa jadi lupa. Gimana nih? Apanya, Pak? Kabarnya dong, Kang. Saya nggak suka ngejokes bapak-bapak. Gak bakal lepar punchline saya. Oh iya, iya. Jokes bapak-bapak cuma milik bapak-bapak ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih nih udah undang-undang aja ke sini. Ya meskipun bukan undangan nikahan Bapak. Seneng banget bisa ikutan ngobrol di sini. Ini juga jadi salah satu topik yang bikin saya excited banget buat diskusi. Oke, kalau gitu langsung aja nih. Kalau dengar tentang identitas manusia Indonesia, kita semua pasti langsung kepikiran tentang keberagaman, budaya, sampai mungkin peran nilai-nilai luhur ya. Tapi menurut Akang sendiri, apa sih yang jadi highlightnya? Apa yang bikin identitas itu unik? Jadi gini ya, Indonesia itu unik banget. Kalau saya bisa tarik benang merahnya, identitas manusia Indonesia itu sebenarnya berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu Kebhinneka Tunggal Ikaan, Pancasila, dan religiositas. Nah, ini mungkin terdengar formal, tapi sebenarnya tiga hal ini yang jadi core value kita sebagai bangsa yang enggak cuma sekedar ada, tapi bersama. Kebhinneka Tunggal Ikaan, misalnya nih ya, adalah fondasi kita. Kebudayaan dan kepercayaan kita kan beragam banget. Dari Sabang sampai Merauke. Ada yang agama Islam kan ya, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, gak disebut jangan marah ya. Ada juga kan kepercayaan leluhur ya. Kayak kalau di Sunda itu kan ada Sunda Wiwitan kayak gitu. Terus juga kan setiap suku punya ciri khas masing-masing. Tapi kita tetap bersatu tuh, ya kan? Ya kan? Kita tetap bersatu. Beda-beda, tapi kita tetap bisa nyatu. Kayak apa? Kayak kopi sama susu. Jadinya kopi susu. Nggak berubah tuh, tapi makin nikmat kan? Wah, menarik ya, menarik. Jadi identitas ini sebenarnya punya makna yang lebih mendalam. Nah, kalau bicara soal pendidikan, menurut Akang, gimana sih kaitannya antara nilai-nilai luhur ini dengan pendidikan nasional kita? Ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi gini, pendidikan di Indonesia sebenarnya nggak cuma soal transfer ilmu aja, ada transfer uangnya. Eh, enggak. Tapi juga soal penanaman karakter yang sesuai dengan identitas bangsa. Nilai-nilai luhur kita ini kayak Pancasila dan kebinekaan itu fungsinya jadi semacam moral kompas. Bayangin aja nih, kalau pendidikan itu kapal, nah nilai-nilai ini adalah GPS-nya. Supaya kita nggak hanya maju terus nabrak nanti. Kayak kapal Titanic kan nabrak es gede itu ya. Nah, si kompas ini kan jadi kita kalau maju tuh selamat sampai tujuan, tahu kapan belok, tahu kapan ya udah belok aja gitu ya. Lalu kita lihat dari pandangan filsafat. Pendidikan kita kan nggak bisa lepas dari yang namanya aspek-aspek relasional dialogal. Nah, apa tuh? Artinya siswa nggak cuma belajar buat jadi pinter, tapi juga buat punya rasa empati, toleransi, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai ini bikin generasi kita bukan cuma jago dalam bidangnya masing-masing nih. Kayak Bapak kan jago ngewawancarai kita nih,
narasumber-narasumber. Tapi Bapak juga jago di bidang lain, kayak nanam pohon leci, benerin keran yang bocor, kayak gitu ya. Nah, sama generasi kita juga, nggak cuma jago di satu bidangnya aja, tapi juga bisa membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Seperti itu. Jadi pendidikan yang baik itu seharusnya jadi tempat kita belajar berdialog, saling paham, dan mengasah empati. Gitu. Bener banget. Pendidikan jadi bukan cuma soal siapa yang paling pintar, tapi juga soal siapa yang paling bisa menghargai perbedaan, gitu kan? By the way, Akang punya nggak contoh konkret gimana nilai-nilai ini bisa diterapkan di kelas? Nah, ini yang seru. Gini ya, di kelas itu kita bisa terapkan prinsip dialog dan kebinekaan secara langsung. Contoh kecilnya nih, eh, sebagai guru, kita bisa ajak siswa buat lebih kenal sama budaya satu sama lain. Misalnya, bikin sesi perkenalan budaya di mana siswa bisa cerita tentang tradisi atau bahasa di daerah mereka. Ini nggak cuma buat seru-seruan, tapi juga buat membuka wawasan mereka. Terus dalam belajar juga kita bisa pakai tailor mode, metode pengajaran sesuai dengan latar belakang siswa. Ini kayak bumbu rendang yang ditambah sesuai selera daerah ya. Semua daerah, semuanya kan tetap rendang, tapi ada cita rasa khasnya masing-masing. Kalau di beberapa daerah mungkin suka rendangnya itu kan yang manis, tapi ada juga yang asin. Nah, dengan cara ini kita bisa bikin suasana kelas yang inklusif dan tetap engaging buat semua anak. Wah, keren juga analoginya, seperti rendang. Pasti Akang juga lagi nungguin rendang yang di depan ya. Udah lapar kayaknya ya. Saja. Jadi balik lagi ya, malah ngomongin rendang. Jadi memang pendidikan itu harus fleksibel dan bisa masuk ke dalam keragaman ya. Nah, dari yang akan pelajari, kenapa sih penting banget buat kita memahami identitas manusia Indonesia ini? Apalagi buat calon guru kayak Akang. Wah, ini pertanyaannya mantap banget ya. Kalau saya boleh bilang, memahami identitas manusia Indonesia itu kayak tahu cara bikin kopi yang pas. Kita tahu ada banyak jenis kopi di Nusantara. Tapi untuk bikin secangkir kopi yang nikmat, kita harus paham masing-masing jenis kopi itu punya karakteristik yang unik ya. Sebagai calon guru, paham soal identitas manusia Indonesia tuh bikin kita nggak cuma ngerti murid sebagai individu, tapi juga paham mereka sebagai bagian dari budaya dan latar belakang yang lebih besar. Jadi kalau kita paham identitas bangsa, kita bisa lebih fleksibel, nggak saklek dalam mengajar. Kita bisa lebih peka, tahu bahwa nggak semua anak belajar dengan cara yang sama. Karena mereka itu membawa rasa yang berbeda-beda. Dan gini, dalam pendidikan yang kita bicarakan ini, nilai Pancasila misalnya, mengajarkan kita buat punya kesadaran akan tanggung jawab sosial. Di sini, pendidikan juga harus bisa jadi bridge atau jembatan yang ngasih mereka bekal buat hidup di masyarakat nantinya. Kalau kita ngomong soal religiositas, ini tuh bukan cuma soal agama aja, tapi lebih ke sikap hidup, kayak punya rasa syukur, rasa hormat, dan cinta kasih. Intinya sih, kita bikin semua siswa paham bahwa hidup itu nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat lingkungan dan sesama. Gitu. Wih, mantap banget. Jadi pendidikan itu sebenarnya punya nilai filosofis yang mendalam banget ya. Nggak nyangka ternyata bisa seluas dan sebermakna itu. Oke deh, terakhir nih sebelum kita tutup, ada nggak pesan buat para calon guru atau pendidik di luar sana? Ada dong. Jadi gini, saya nggak ngejokes dulu ya.
Buat para calon guru, pahami bahwa murid-murid kita ini adalah calon-calon manusia Indonesia yang nantinya bakal bawa nama bangsa. Kita itu punya tanggung jawab buat bantu mereka jadi pribadi yang nggak cuma jago matematika atau bahasa Inggris, tapi harus jago bahasa Indonesia juga sih ya. Saya kan ngajar bahasa Indonesia nanti. Tapi juga tahu bagaimana menghargai dan menyayangi bangsa ini. Dan yang nggak kalah penting, jangan lupa buat terus belajar dan terus refleksi. Karena belajar itu nggak ada habisnya. Kayak jalan tol Cipali yang nggak putus-putus. Ya, nggak masuk ya. Intinya, terus gali identitas kita sebagai manusia Indonesia. Supaya nanti bisa kita tularkan ke generasi muda kita. Gitu. Bikin mereka bangga sama keberagaman kita, bangga sama negara kita. Jokes lagi keluar ya, jokes bapak-bapaknya mantep banget dari tadi ya. Oke deh, kalau begitu terima kasih ya Kang, banyak banget buat insight yang keren dan berharga hari ini. Ya, ya, makasih udah ngundang saya ke sini. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana, terutama yang tertarik di dunia pendidikan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.